Ini sorry ya pertanyaan saya mudah-mudahan tidak buka rahasia perusahaan, cuman memang belum banyak soalnya kan ya yang bergerak dalam bidang ini sehingga, saya hargai sekali gitu ya informasi-informasi yang dibagikan tanpa mengatakan, "Oh ini rahasia perusahaan." Jadi halo, selamat datang kembali di Reflections with Amanda. Hari ini kita ada tamu spesial dan topiknya juga topik spesial yang selalu menjadi ketertarikan banyak pihak, terutama mereka yang bergerak dalam dunia usaha maupun juga yang bergiat untuk merawat bumi kita ini. Namanya Pak Patrick Gunadi. Halo Pak. Halo Bu Amanda. Gimana, baik-baik? Sehat. Sehat. Gitu. Mungkin awalnya bisa tolong diterangkan kegiatan Bapak ini apa saja, karena kita lihat di sini ya, ada nama Dana Mart, ESG Securities Crowdfunding, Blended Finance Indonesia, Unlocking Capital for Essential Services. Bisa diterangkan apa itu Pak? Terima kasih Bu Amanda. Jadi mungkin Dana Mart adalah securities crowdfunding. Kita adalah jembatan yang mempertemukan antara bisnis dengan juga investor untuk mereka mencari modal. Modalnya itu bisa dengan dia jual saham perusahaan yang mendapatkan modal, atau dia menerbitkan surat utang untuk mendapatkan modal. Nah, kita pertemukan dengan investor, baik itu retail investor, mereka di Rp1 juta juga bisa partisipasi, atau juga institusi di pasar modal. Nah, kenapa ESG? Mungkin Bu Amanda juga expertise di sini bahwa makin hari makin panas ya. Makin hari makin panas. Jadi memang terutama 100 tahun terakhir ya, juga mungkin dengan gas kaca dan lain-lain, sebenarnya itu kan mendatangkan bencana semakin sering buat kita. Nah, sebenarnya kita bisa buang bencana itu, kita mitigasi kepada asuransi. Tapi lama-lama asuransi juga nggak mau lagi kan. Premi dinaik-naikin terus. Nah, sedangkan yang dapat bencana itu adalah the poorest of the poor. Ya kan, karena mereka yang tinggal di pinggiran sungai, kalau ada longsor, jadi mereka yang terdapat impact-nya duluan. Nah, lalu langkah financial institution punya peran penting di situ. Bagaimana peran pentingnya? Jadi financial institution bisa memilih mana yang mau didanain, mana yang tidak danain. Jadi contohnya kita bisa memilih, yang kita danain hanya yang tidak merusak lingkungan. Contoh ya clean energy, renewable energy, kesehatan, pendidikan. Nah, kita bisa dukung ke sana, kita berikan insentif, dan juga kita memberikan disinsentif kepada sesuatu yang merusak lingkungan. Karena impact-nya seperti itu. Jadi financial institution itu punya roles dalam situ. Nah, terkait blended finance itu adalah very innovative values, sering disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi memang kalau kita mencari dampak atau impact, itu banyak banget sekali di negara yang sedang berkembang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di Eropa atas tuh, mereka juga mungkin mereka lebih semuanya juga sudah terjamin, kesehatan, pendidikan, semua. Impact adanya di sini dan juga di Afrika. Jadi semakin berkembang, semakin banyak impact-nya. Banyak project, Bu. Jadi project untuk contoh yang air bersih, masih banyak yang tidak punya akses ke air bersih, yang mereka harus mestinya anak-anak ini misalnya, contoh misalnya mereka mesti di sekolah, tapi mereka malah ngambil air 30 menit, ya kan? Masih banyak di Indonesia bagian timur. Dan juga yang tidak punya sanitasi di rumah, harus pergi traveling. Nah, ini banyak sekali project. Nah, project-project ini bukan kurang impact-nya, tapi kurang dananya. Tapi kalau kita pertemukan dengan investor juga menanya, mungkin bagaimana dana saya bisa kembali kalau saya invest di sini, return-nya seperti apa, dan keamanan seperti apa. Nah, di sinilah blended finance mempunyai peran penting. Kita menggabungkan bagaimana kita men-sharing risiko antara donor dan juga investor, dan diorkestrasi oleh Dana Mart. Jadi kita menggabungkan, blended. Jadi kan ada dana dari donor sebagai catalytic capital, jadi sebagai sharing risiko ya untuk dana di awal, kita gabung dengan investor untuk membiayai proyek-proyek seperti ini kepada UMKM, misalnya kepada pekerja konstruksi untuk membangun akses pipa akses seperti ini.
Nah, itulah the term of blended Blended finance. Iya, finance. iya. Kalau boleh saya mundur sedikit Iya, lagi ya, iya. mungkin untuk para pemirsa kita Iya. juga. Tadi kita bicara mengenai apa yang sedang terjadi, bumi makin panas, kemudian terjadi perubahan iklim, dan itu menyebabkan berbagai macam bencana seperti yang kita lihat sekarang. Nah, semua ini kan harus diatasi, dan masalahnya itu adalah masalah global. Sehingga ada konvensi-konvensi seperti United Nations Framework Convention on Climate Change. Nah, ada 3 pilarnya. Yang pertama itu adalah mitigasi, bagaimana kita mengurangi penyebab-penyebabnya. Kemudian yang kedua itu adalah adaptasi, bagaimana kita menyesuaikan supaya kita tidak terkena dampak buruk perubahan iklim. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah financing, bagaimana mendanai kegiatan-kegiatan seperti mitigasi dan adaptasi ini. Nah, apa contohnya mitigasi? Yaitu tadi sudah disebut oleh Pak Patrick, kita misalnya ada renewable energy, kemudian adaptasi bagaimana tadi ada construction workers dan lain sebagainya, mengatasi supaya banjir bisa tertangani dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa dibiayai oleh si blended finance ini. Nah, tapi mungkin yang saya mau tanyakan selama ini berdasarkan pengalaman Pak Patrick itu, proyek-proyek apa kira-kira yang visible atau investornya juga tertarik untuk membiayai? Oke, yang sedang berjalan ya, saat ini kita ada project untuk membantu para driver mobil listrik ya, untuk memiliki mobil. Ya, Jadi drivernya dapat mobil. Mereka bisa rent to own ya. Jadi kita sebagai katalis untuk membantu mereka untuk memiliki mobil, kita bantu untuk DP-nya. Nah, kita juga structure dengan mereka bisa membayar kembali pinjaman tersebut ya, dan juga mereka cicil untuk pembelian mobil. Nah, kita suka proyek ini. Kenapa? Ya ada dampak sosialnya. Oke. Dan kedua, dengan adanya mobilisasi mobil listrik di ibu kota ini, jadi mungkin akan mengurangi emisi. Betul. Itu dia tadi yang 3 pilar tadi, mitigasi, kita mengurangi gitu ya penyebabnya. Jadi dia nggak keluar gitu gas karbon dioksidanya kalau dia gunakan mobil listrik. Nah, kedua, kita ada sustainable coffee. Jadi kita kemarin saya baru balik dari Temanggung, saya melihat dari supply chain-nya, dari petani terus ke pengepul sampai ke trader sampai ke buyer-nya juga kita lihat praktis-praktisnya itu juga sangat berkelanjutan. Jadi dengan tidak menggunakan campur dengan agroforestry, dengan harga yang sesuai dengan harga internasional kopinya dibeli, dan juga kita make sure di situ. Jadi berkelanjutannya juga kita melihat ada traceability. Jadi dari kopi ini dari ladang yang mana, petaninya siapa, dan juga semua bisa di-trace. Nah, itu kata juga di sustainable coffee. Contoh lagi, kita juga mendanai mikrohidro di daerah Samosir. Oke. Ya, jadi untuk pertanian. Sebelumnya itu untuk pertanian memang masih susah ya. Nah, sekarang kontraktor ini, PT Denkino yang akan tanda tangan dengan kita hari ini, dengan yayasan juga, itu membangun pompa air langsung dari tenaga surya. Dan itu menciptakan lapangan pekerjaan, 30 lapangan pekerjaan baru, dan mengemploy, ya ini yang menarik, dan juga mereka mengemploy disabilities, women, dan juga kaum muda untuk warga sekitar. Jadi kita lihat ini strong banget ESG-nya. Jadi untuk membantu disabilities, mempekerjakan perempuan juga, terus juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, dan juga itu kalau nggak salah save 2 ton CO per year dengan ada solar panel tersebut ya. Menarik ya. Jadi mereka ini yang memerlukan financing ini, mereka kemana? Mereka ke Danamart atau ada perantaranya atau gimana caranya? Mereka ke Danamart ya. Mereka ke Danamart. Karena kita yang basically mempertemukan dengan investor. Jadi kita membuat structure. Structure kita adalah bagaimana investor nyaman dan tenang gitu untuk menginvestasikan dananya melalui Danamart. Tapi di satu sisi bagaimana kita juga membuat mitigasi bagaimana penerbit kita atau pemilik bisnis UMKM ini juga bisa bertumbuh. Kita membuat balance. Bagaimana balance ini untuk bisa trader coffee bertumbuh, investor kita juga nyaman. Ini adalah skema-skema mitigasi dan juga skema kolateral
yang kita enforce di dalam struktur pembiayaannya. Itu UMKM semua atau tidak? Karena kita di bawah POJK 17 tahun 2025 itu, kita khusus untuk membantu UMKM. Oke. Dan sementara kan UMKM kan banyak sekali gitu ya. UMKM itu banyak sekali. Apa Dana Mart ada outreach program atau bagaimana memberi informasi kepada UMKM yang kira-kira memerlukan pendanaan atau menunggu gitu siapa yang mau apply funding? Kita lumayan banyak apply funding melalui website kami ya. Jadi memang karena kita juga sudah stated kita memprioritaskan kepada ESG project. Jadi banyak seperti project yang tadi kopi, project yang EV financing itu masuk melalui digital channel. Oke. Nah, crowdfundingnya di mana nih? You mentioned crowdfunding. Ya, crowd ini yang menarik ya. Jadi ini skemanya sama seperti IPO, tapi skalanya mini. Tapi dengan kurang lebih seperti, karena kita di ekosistem pasar modal ya, Mbak Mani. Jadi company ini memang kita yang mengakses. Kita juga mengakses secara legal, secara finansial, bisnis model, struktur. Kita buat menjadi satu prospektus, kita presentasikan kepada investor retail. Mereka bisa start partisipasi dari 1 juta rupiah. Jadi ini menjadi suatu aset kelas baru untuk investor, ya kan? Dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi sebagai untuk di portofolio untuk bisa bagi-bagi. Mereka start dengan 1 juta rupiah, tapi mereka bisa masuk ke dalam project seperti micro hydro yang sebelumnya harus punya minimal mesti jadi investor private ya, mungkin lebih dari 10 miliar. Nah, tapi sekarang dengan teknologi, karena kita menggunakan financial technology, bisa reaching semua sampai the bottom of the pyramid. Jadi ini juga mungkin dengan membantu UMKM ini juga ini ada ESG-nya juga di sini. Jadi investornya itu ketika mereka mau invest, apa mereka juga kan ada kan investor yang purely maunya profit gitu ya. Atau ini mereka ada view lain, oke kita mau ikut deh jaga bumi dan lain sebagainya. Itu bagian dari tugas Dana Mart untuk memberikan literasi. Why-nya. Ini kita start dari why ya. Why. Mungkin kita juga bilang why. Bagaimana mereka bisa menjadi agent of change sebagai investor ya. Jadi mereka dengan innovative financing ini, mereka bisa menjadi agent of change. Jadi yang mereka terima, let's say mereka biasanya mereka dengan aset kelas tradisional. Biasanya itu kan yang didapat hanya keuntungan finansial. Misalnya dapat bunga. Mungkin saya dapat bunga 6% ya. Nah, kalau di sini dengan proyek ini, mereka tidak hanya dapat keuntungan finansial. Mungkin sekitar 6-10%. Tapi mereka juga support membantu para pemilik UMKM untuk bertumbuh. Dengan bertumbuh menciptakan lapangan pekerjaan baru. Contoh dengan proyek Samosir, membuka akses juga kepada kaum disabilitas dan mendapatkan pekerjaan ya, dan ini juga bagus juga untuk. Jadi ada nilai-nilai terintegrasi. Jadi kita yang kasih memperhatikan mereka integrated value of return, financial return, social return, dan environment return. Image mereka juga pasti membaik gitu ya. Betul. Ya. Nah sekarang misalnya saya sebuah UMKM gitu ya. Misalnya nih contohnya aja nih, saya bergerak dalam bidang local food. Karena apa? Kalau imported food kan kita tahu kan pasti carbon emission-nya tinggi kalau kita impor makanan. Jadi saya mau mengembangkan bisnis local food yang bisa membantu reducing emission. Tapi saya nggak tahu gitu bagaimana caranya. Misalnya saya mau apply ke Dana Mart, saya harus mempersiapkan bagaimana gitu, bisa nggak diberi sedikit gambaran Mbak Maya. Jadi memang yang kami analisa ya adalah bagaimana legalitas dari sebuah kelengkapan legalitas dan juga dari kelengkapan secara finansial, bagaimana dari histori transaksi, terus dari proyek itu sendiri seperti apa. Dan setelah itu kita nanti akan lebih membuat struktur pendanaan yang nyaman bagi pihak penerbit dan juga pihak pemodal dan juga penyelenggara, karena kami diberikan mandat oleh OJK untuk mengawasi penerbit untuk perlindungan investor. Ya. Nah, jadi kita nanti akan ada diskusi dan juga negosiasi terkait struktur dan juga internal komersial yang bisa membalancing untuk bagaimana penerbit bisa tumbuh dan investor juga aman.
Biasanya berapa lama itu Uh, apa namanya jarak waktunya gitu ya? Memang pasti beda-beda kan. iya, Ada yang memang rapi betul, organisasinya betul, dan saya. iya, iya. Paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama gitu? Mungkin tergantung juga dengan based on antrian kita juga ya. Iya ya, jadi mungkin misal on average mungkin sekitar 2 sampai 3 minggu. Oh masa Iya, cepet dong itu? iya, karena kita juga digital ya, jadi kita Ya, berusaha digital. Mereka oh, dari data dan lengkap, kita juga menggunakan teknologi, kita juga lebih oke. efisien ya. Wow, maju Kita betul ya. 2-3 minggu kayaknya it's almost impossible ya. Tapi ya, atau mungkin saya udah kuno kali ya ya, pemikiran ya, saya. ya, ya. Oh gitu. Terus ini yang dapat fundingnya itu di seluruh Indonesia atau daerah-daerah tertentu? Kemarin saya dari Temanggung, jadi memang kita harus bisa ya kita cek ya supply chain kita bisa cek. Dan setelah kita nyaman, bagaimana kita kan diberikan nama wali amanat oleh investor, bagaimana kita bisa menjaga amanat tersebut dan kita mengecek dari supply chain dari ujung sampai ujung, bagaimana sampai dari dana itu dilepas dan juga sampai dana itu kembali ke rekening investor. Ya luar biasa sekali ya. Dan tadi kita sempat ya sebelum taping ini dimulai bicara mengenai Gen Z, baby boomer dan lain sebagainya. Dari sisi investor dan dari sisi yang applying for funding itu paling banyak kira-kira usia berapa? Kalau apply for funding mungkin mungkin start dari umur 30 sampai 50 ya. Yaitu yang mereka terbesar di usia-usia produktif. Ya. Okay. Tapi kalau misalnya in term of number investors, kita banyak bracketnya itu dari 20 sampai 30. Iya. Hebat. 20 sampai 30. Nah, tapi kalau misalnya untuk mewakili size pendanaan, nah itu mungkin range-nya di 40 sampai 60. Bagus ya statistiknya ya, karena semuanya digital sih ya, jadi recorded gitu ya. Terus mereka bisa dapat funding lain, misalnya sudah dapat dari Danamat, mereka bisa, namanya juga blended, dia bisa blend sama financing lain nggak? Bisa. Tapi memang ada segmennya tersendiri ya. Jadi mungkin kalau misal kita ngeliat conventional financing, mungkin tuh butuh mitigasi yang lebih kuat. Let's say misalnya dengan perbankan itu butuh regulasi yang ketat. Ya. Nah, sedangkan kendalanya UMKM adalah bagaimana harus bisa memprovide collateral. Sedangkan mereka juga lagi bertumbuh. Nah, dengan innovative financing, bagaimana kita bisa men-structure penerbit bisa tumbuh dan investor juga bisa. Nah, itulah fungsinya kan. Bagaimana kita untuk membalancing kedua. Tapi harus ada kolateralnya, tetap harus ada. Kita cari cara bagaimana dengan structure, jadi pembayaran itu bisa langsung dari pemberi kerja melalui ke rekening escrow. Jadi itu juga menghilangkan moral hazard ya. Jadi dari langsung kita udah tahu kiri yang kita percaya sebenarnya adalah structure-nya. Jadi structure yang kita buat bagaimana kita misalnya untuk kan kita di pendanaan supply chain, bagaimana kita lihat dari setiap mata rantainya ini dan kemana dana itu kita keluar dan juga kita kawal sampai dananya balik. Tapi tadi ya kembali lagi kalau boleh, tadi sudah menyebut beberapa contoh ya, contoh proyek, tapi saya ingin kalau bisa lebih ada lagi informasinya. Jadi renewable energy, water, sanitation sama healthcare. Oke, itu fokus yang memberikan impact terbesar ya. Impact dalam hal apa? Penerima manfaat ya. Jadi yang sebelumnya belum ada akses ke air bersih, bisa menerima air bersih. Sebelumnya ada kurang electricity, sekarang electricity bisa terpenuhi. Jadi impact seperti itu. Oke, tapi jumlah beneficiaries-nya dihitung nggak? Bisa dari proyek ini 100 jumlah orang. beneficiaries kita itu ya. Itu yang kita memberikan impact report kepada investor kami. Jadi kalau misalnya itu nanti di dalam satu prospektus atau proposal, jika mereka mendanai proyek ini, kira-kira impact apa yang mereka bisa dapatkan. Dan investornya itu ada dari luar negeri juga atau kebanyakan dari dalam? Sekarang ini kebanyakan masih dalam negeri, tapi dengan mekanisme kita juga perlahan mengarah ke sana ya, dengan kita memperkuat industri. Kebetulan saya juga pengurus asosiasi, kita juga ingin memperkuat industrinya dulu, setelah industri itu kuat. Jadi sudah karena akan membuka akses, jadi bagaimana kita membawa UMKM Indonesia itu bisa mendapatkan pendanaan dari global. Oke. Ini sorry ya pertanyaan saya, mudah-mudahan tidak buka rahasia perusahaan, cuma memang belum banyak soalnya kan ya yang bergerak dalam bidang ini, sehingga
saya hargai sekali gitu ya informasi-informasi yang dibagikan tanpa mengatakan oh ini rahasia perusahaan. Jadi Dana Mart ini kalau dikatakan merupakan apa sih, perusahaan atau financial institution atau apa? Kita kategori startup lembaga jasa keuangan di bawah OJK. Startup lembaga jasa keuangan, tapi di bidang itu ya. Iya, di bawah ESG, OJK. fokus di bawah OJK. Jadi memang legitimate gitu ya, Yes. sudah ada. Dan selalu komunikasi gitu dengan OJK. Iya, karena kita diawasi oleh OJK, jadi kita ada reporting secara berkala. Jadi bagaimana kita mengawasi penerbit kita kepentingan investor, bagaimana kita melakukan compliance. Oke, ada banyak apa perusahaan-perusahaan seperti ini? Untuk dengan sejenis izin yang sama, hanya ada 18 sebenarnya. Dan itu akan berkembang ya pastinya. Mungkin untuk saat ini OJK itu juga akan melihat secara hati-hati untuk pertumbuhan LJK ini, karena OJK fokusnya kepada kualitas dari penerbit. Oke, jadi SME yang ini OJK pengen semua berkualitas, karena ini kan menggunakan dana dari publik ya. Betul. Ya, jadi untuk mendapatkan penerbit yang berkualitas, jadi dengan penyelenggara, kami penyelenggara itu juga harus berkualitas dulu di awalnya. Jadi bagaimana bisa yang gampang dimonitor oleh OJK. Oh iya. Ya. Tapi tidak semua bergerak dalam bidang ESG, ada yang lain-lain juga. Kebetulan yang fokus di ESG hanya kami saja. Oke. The one and only gitu. Saat ini ya. Hebat. Mudah-mudahan bisa berbagi informasinya ya ke yang lain-lain supaya juga banyak yang tertarik membantu membiayai proyek-proyek yang membantu menjaga bumi tadi. Karena ya sebagai organisasi kami namanya The Climate Reality Project tertarik gitu untuk mempelajari informasi. Oke, teman-teman, demikian informasi tadi dengan Pak Patrick Gunadi. Semoga makin sukses usahanya dan tentunya juga sangat membantu untuk merawat bumi. Jangan lupa sambung terus, bunyikan lonceng Amanda Kartini TV supaya kalau ada acara-acara bisa segera mendapatkan informasi. Terima kasih.